Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-sa'iruna was-sa'iratu ila Allah, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita akan melanjutkan dari pelajaran kita As-Sairu ilallahi wad-daril akhirah, perjalanan menuju negeri akhirat, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada manzilatul ihsan, yaitu manzilatul ihsan. Al-ihsan di sini adalah al-ihsan bainal abdi wa rabbih. Al-ihsan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Di mana pada batas ini, pada bait yang ke-12 ini, dari awal ini adalah bagaimana muamalah, penjelasan antara muamalah antara as-suada, mereka orang-orang yang berbahagia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kepada bait yang berikutnya, kita akan sedikit mereview, mengulang, mulai dari pertama secara ringkas. Al-muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, sa'idal ladzina tajannabu subular rada wa tayammamu limanazili ridwan. Sa'idah yaitu berbahagia. Siapa yang berbahagia? Yaitu mereka yang tajannabu, menjauhi jalan-jalan kebinasaan. Wa tayammamu limanazili ridwani, dan mereka yang berjalan di atas jalan-jalan, tingkatan-tingkatan dan persinggahan-persinggahan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita akan pada bait ini al-muallif menjelaskan tentang sifat secara umum dari orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Apa sifat mereka? Yaitu mereka menjauhi jalan-jalan kebinasaan, dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara maksiat dan lain sebagainya. Dan mereka menempuh jalan-jalan yang penuh diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam bentuk ibadah. Kemudian bagaimana rinciannya? Dimulai dari bait yang berikutnya, fahumul ladina akhlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Mereka adalah orang-orang yang fahumul ladina qad akhlasu fi masyihim, yang ikhlas di dalam melakukan perjalanan mereka. Mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Mereka mutaqayyidin, terikat dengan syariat keimanan, yaitu
pada bait ini menjelaskan dua manzilah, manzilatul ikhlas wa manzilah al-mutaba'ah, sebagai syarat diterimanya amal. Mereka yang berbahagia, mereka mendasari amalan mereka di atas dua kaidah yang sangat penting, yaitu al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Al-ikhlas adalah seorang itu beramal karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan takut akan sanksi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mutaba'ah, yaitu dia melakukan amalan sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ngadakan dan tidak melakukan amalan yang tidak memiliki dasar di dalam syariat Islam. Kemudian yang berikutnya, manzilah yang berikutnya, wahumul ladzina banau manazila sayrihim bainar raja wal khaufi lid-dayyani. Mereka lah yang membangun, ya, persinggahan-persinggahan di dalam perjalanan mereka di antara ar-raja wal khaufi lid-dayyani, yaitu manzilatu ar-raja wal khauf. Ya. Yaitu ar-raja wal khauf, berharap dan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita jelaskan bahwasanya dua perkara ini, ar-raja wal khauf, ya, diibaratkan adalah seperti dua sayap yang ada pada seekor burung yang harus kedua-duanya mengepak supaya burung bisa terbang. Tanpa salah satunya maka burung akan, ya, cacat dan tidak akan bisa terbang. Ar-raja, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi lain dia juga khawatir, takut bahwasanya amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya taubat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, takut akan, ya, sanksi Allah Subhanahu wa taala, takut akan perbuatan maksiat yang dia lakukan, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi. Qala wa humul ladzina mala'al ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbatir rahmani. Pada bait yang berikutnya, bait yang keempat, al-muallif rahimahullahu taala menjelaskan tentang manzilatu al-mahabbah. Ya, manzilatu al-mahabbah. Manzilah al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana ini adalah termasuk dari rukun-rukun ibadah qalbiyah selain ar-raja wal khauf, ya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lah, ya, kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-mahabbah, kalau ar-raja wal khauf diibaratkan, ya, adalah seperti dua sayap yang ada pada seekor burung, maka al-mahabbah ini adalah kepala dari burung tersebut. Ya. Ketika hilang, maka matilah burung tersebut. Ketika hilang mahabbah, maka tidak mungkin seorang itu akan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Qala wa humul ladzina aktsaru min dzikrihi. Dan merekalah, ya, yang memperbanyak dari zikrullah fi sirri wal i'lani wal ahyani. Baik ketika sendirian, baik ketika, ya, di keramaian, di setiap waktu. Ya, baik untuk dirinya sendiri, baik ketika, ya, di tengah keramaian, baik dia sirkan atau dia jaharkan. Ya, manzilatuz zikr. Ya, yaitu apa? Memperbanyak zikrullah. Ya, zikrullah adalah sesuatu perkara yang sangat luar biasa, memiliki kebaikan yang banyak. Ya, demikian juga Syekh di sini menyebutkan, ya, bait syair yang terdapat dalam manzumah beliau bertuman Manhajul Haq tentang keutamaan zikrullah. Ya, seorang yang berbahagia, seorang yang dia ingin mendapatkan kehidupan berbahagia dunia dan akhirat, maka dia harus memiliki manzilatul dzikir ini, memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian manzilah berikutnya, yataqarrabuna ilal maliki bi fi'lihim ta'atihi wa tarki lil isyani. Ya. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Manzilatut taqwa. Ya, manzilah at-taqwa. Dalam keadaan ketika mereka melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dan juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fi'lul faraidi wan nawafil da'buhum ma'a ru'yati taqsiri wan nuqsani. Ya, mereka memandang diri-diri mereka adalah penuh dari kekurangan, ya, dan keterbatasan dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga, ya, mereka tidak menjadi orang yang sombong dengannya, ya, orang yang berbangga-bangga dengan amalan ibadah, ya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwasanya apa yang mereka lakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, masih penuh dengan kekurangan. Ya, mereka meninggalkan sifat al-ujub, ya, karena ujub itu akan mencelakakan diri mereka sendiri. Sabarun nufusa 'alal makarihi kulliha syauqan ila ma fihi min ihsani. Kemudian yang berikutnya adalah manzilatus sabar, ya, manzilah kesabaran. Ya, manzilah kesabaran, dia bersabar, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar untuk meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar untuk, ya, atau terhadap musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dia. Nazalu bi manzilati ridha fahum biha qad asbahu fi jannatin wa amani. Kemudian adalah manzilatur ridha. Dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha, ya, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya. Ya, ridha akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridha kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, diniyah ataupun kauniyah qadariyah. Syakaru alladhi awlal khalaiqa fadlahu bil qalbi wal aqwali wal arkani. Setelah manzilatul ridha, kedudukan ridha adalah manzilatu asyukur. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan lisannya serta dengan perbuatannya. Dengan hatinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikraran, dia mengikrarkan, mengakui, ya, meyakini bahwasanya seluruh kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisannya dia menceritakan kenikmatan tersebut, ya, dengan bentuk syukur, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya tersebut, dan dengan perbuatannya, yaitu menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk kemaksiatan. Qala sahibut tawakkul fi jami'i umurihim ma'a badlil juhdin fi ridar rahmani. Manzilah berikutnya adalah manzilah tawakal. Yaitu tawakal kepada Allah, yang mencakup, ya, al-i'timad ala Allah Subhanahu wa taala, ya, i'timadan taman. Ya, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sempurna. Tetapi di sisi lain dia juga mengerahkan seluruh kemampuannya di dalam berusaha, ya, diiringi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia at-tawakkul. I'timad 'ala Allah ma'a fi'lil asbab. Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala
diiringi dengan melakukan sebab-sebab. Abadul ilaha ala i'tiqadi hudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Kemudian manzilah berikutnya adalah manzilatul ihsan. Ya. Manzilah ihsan itu al-ihsan bainal abdi wa rabbih. Al-ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Dan al-ihsan ya antara seorang hamba dan Rabbnya, yaitu al-ihsan di dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak melihatmu, kalau engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. Manzilatul ihsan ini ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut manzilatu al-musyahadah. Ya. Kedudukan al-musyahadah, yaitu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul berada di hadapannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif di sini, ya, hatinya sedikit pun tidak berpaling kepada selain Allah. Bahkan betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ya. Dia akan betul-betul menjaga adabnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan dia. Ya, berada di hadapan dia dengan penuh keyakinannya. Ya, dengan penuh keyakinannya dia sempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sempurnakan. Bagaimana? Yaitu pertama dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga apa? Ya, bahwasanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dia tidak akan sempurna, karena al-ihsan maknanya adalah al-itqan. Ya. Penuh adab dan penuh keyakinan, penuh keimanan. Ini adalah martabah al-ula. Ya, tingkatan yang pertama. Martabah tsaniyah, martabah ketingkatan yang kedua, adana minal awal atau adana minal ula, lebih rendah daripada yang pertama, adalah martabah atau manzilah al-muqarabah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau kalau engkau tidak sampai pada tahapan pertama. Kalau engkau belum sampai pada tahapan pertama, sampai pada tahapan kedua. Dan ini juga tahapan atau tingkatan yang azim. Tingkatan yang sangat luar biasa. Ya, yaitu al-muraqabah. Engkau benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihatmu, Allah Subhanahu wa taala mendengarmu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang engkau lakukan. Ya, tetapi dalam keadaan kita mengimani yang demikian, seringkali kita lalai dan seringkali kita bersengaja untuk melakukan dosa dan maksiat dalam keadaan kita tahu Allah melihat. Kita tahu Allah mendengar kita dan kita tahu Allah tahu apa yang kita lakukan. Maka ini tidak sampai kepada derajat al-ihsan, orang yang seperti ini. Dan manzilah ini, kedudukan ini, ya, membutuhkan tadrij, tahapan-tahapan. Ya, tahapan-tahapan untuk sampai kepada ya manzilah ini, kedudukan ini, ya.
sampai pada titik dia betul-betul ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demikian keadaannya seluruhnya. Apakah sampai pada tingkatan yang pertama yaitu manzilah al-musyahadah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah di hadapan dia, atau manzilah yang kedua, dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dia, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian adalah perkara yang perlu untuk seorang itu sampai pada tahap ini setahap demi setahap. Ma'asyiral muslimin wal muslimat as-sairuna was-sairatu ila Allah wad daril akhirah. Ya. Nah, pada bait yang ke-12 ini, ya, atau setelah dari bait syair yang ini, setelah bait syair yang kedua, yaitu yang ke-13 dan setelahnya, kalau tadi yang disebutkan adalah bagaimana muamalah, ya, muamalah orang yang menempuh jalan, yaitu as-sairina ilallah, yang berusaha untuk hidup berbahagia, ini adalah muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada bait yang ke-12. Maka bait yang berikutnya itu adalah bagaimana muamalah as-suada, orang-orang yang berbahagia ini, dengan para makhluk, dengan ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Atau dalam bahasa kita, kalau terkait dengan al-ihsan, kalau pada bait sebelumnya adalah penjelasan tentang al-ihsan bainal abdi wa rabbih, maka bagaimana al-ihsan bainal abdi wa abdin akhar? Qala nasahul khaliqata fi ridha mahbubihim bil ilmi wal irsyadi wal ihsani. Mereka memberikan nasihat kepada para makhluk untuk menggapai ridha, ya, mahbubihim, yang mereka cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Dengan ilmu, nasihatnya tersebut, wal irsyad, bimbingan, wal ihsan, dan perbuatan baik. Ya. Qala hadhihi haluhum ma'a al-khalqi. Demikianlah keadaan mereka bersama makhluk-makhluk yang lain. Akmalu halin wa ajalluha. Sebaik, sesempurna keadaan, semulia-mulianya. Ya, ini al-ihsan. Al-ihsan kepada siapa? Kepada makhluk. Ya, bagaimana seorang itu bisa ihsan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala? Dan kalau kita rinci, ya akan sangat banyak sekali. Ya, perbuatan-perbuatan al-ihsan. Perbuatan al-ihsan yang keterkaitan antara seorang makhluk kepada seorang hamba, kepada hamba-hamba yang lainnya. Fa'abdaw lahum ghayatan nus. Ya, mereka tampakkan kepada mereka ghayatan nus, puncak dari nasihat. Bagaimana? Wa ahabbu lahum ma ahabbu li anfusihim minal khairi. Wa karihu lahum ma karihu li anfusihim minasyarri.
Mereka mencintai untuk makhluk-makhluk atau hamba-hamba Allah yang lain apa yang mereka cintai untuk diri mereka sendiri dari kebaikan. Sebagaimana mereka juga membenci ya terjadi pada mereka ya hamba-hamba Allah yang lain apa yang mereka tidak mau mereka benci terjadi pada diri mereka sendiri. Ya, apa umdahnya? Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum ya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang itu beriman ya atau maknanya di sini tidak sempurna keimanannya ketika dia tidak mencintai apa yang untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang untuk dirinya sendiri. Ya, maka sebagai bentuk ihsannya kepada makhluk dia mencintai ya kepada hamba-hamba Allah sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Fasa'au fi izalati syarri anhum bikulli mumkin. Wajtahadu fi isalin nafa ilaihim bikulli maqdur. Maka dia berusaha untuk menghilangkan asyarri. Ya. Menghilangkan kejelekan dari mereka, dari makhluk Allah. Bikulli mungkin dengan segala ya apa yang dia mampu. Kenapa? Cintanya mereka. Ya. Kenapa? Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, ya, itu beriman di atas yang dibangun di atas ilmu yang benar. Wa amilus shalihat, dan dia beramal dengan amalan saleh. Ya. Sampai di sini ini adalah untuk dirinya sendiri, untuk diri seorang sendiri. Ya. Dia beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan saleh. Nah, seorang yang tahu manisnya iman, keutamaan amalan saleh, ya, setelah dia menyempurnakan dirinya sendiri dan merasakan bagaimana keutamaannya, ya, maka dibentuk sebagai bentuk nasihatnya dia kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dia ingin hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, manusia-manusia yang lainnya itu merasakan apa yang dia rasakan. Ya, dari kenikmatan iman dan kenikmatan ya, keutamaan amalan saleh. Dari keutamaan ilmu dan amalan saleh. Ya. Dia tidak ingin itu untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana itu juga dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lainnya. Dirasakan oleh orang lain kenikmatan yang dia dapatkan. Ini bentuk ihsan kepada makhluk. Ya, dia ingin orang lain mendapatkan ini sebagaimana dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin orang lain baik, taat kepada Allah sebagaimana dia telah dimudahkan oleh Allah untuk taat. Dia ingin orang lain untuk jauh dari perbuatan maksiat sebagaimana dia telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat. Ya. Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Tidak hanya terbatas pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena tadi. Ya, karena dia menyadari la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah seorang itu beriman atau sempurna keimanannya sampai dia mencintai
apa yang untuk dirinya, ya, mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Demikian juga sebaliknya. Dia cinta pada dirinya, dia ingin dirinya, ya, selalu di atas keimanan, maka dia inginkan saudara-saudaranya yang lain berada di atas keimanan. Dia sudah merasakan nikmatnya hidayah dari Allah, maka dia inginkan, ya, saudara-saudaranya mendapatkan nikmat yang sama juga. Dia tahu bagaimana dahsyatnya, ya, akibat dari dosa dan maksiat kepada Allah. Ya, maka dia, ketika dia sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijauhkan dari perbuatan maksiat tersebut, dijauhkan dari bencana, ya, kebinasaan dikarenakan melakukan maksiat, maka dia juga ingin dari saudara-saudaranya mereka, ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan tersebut. Ini dasarnya al-ihsan. Dia melakukan ihsan kepada makhluk sebagaimana dia melakukan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menghilangkan asyar dari mereka, kejelekan dari mereka, ya, dengan segala kemampuan yang dimiliki. Wal-jitahadu, dan bersungguh-sungguh untuk memberikan manfaat kepada mereka bikulli maqdur, dengan apa yang dia mampu pula. Min amrihim bil ma'rufi wan nahyihim 'anil munkar. Ya. Apakah dengan cara al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar? Ya, ini dasar ketika seorang ingin melakukan amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar adalah ini. Ar-rahmah, dia rahmat kepada saudara-saudaranya yang lain. Dia inginkan saudaranya mendapatkan, ya, kenikmatan sebagaimana apa yang dia dapati. Dia ingin saudara-saudaranya dijauhi dari kejelekan sebagaimana dia telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dasarnya untuk gagah-gagahan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Bukan dasarnya adalah, ya, karena kebencian terhadap orang lain, bukan. Justru karena kecintaan, ya, seseorang terhadap saudara-saudaranya, maka dia, ya, mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Supaya apa? Supaya orang lain tidak terjatuh pada perkara mungkar. Supaya orang lain ikut dalam perkara yang ma'ruf. Wa it'ami ja'ihim. Begitu juga dengan memberikan makan, ya, kepada mereka orang-orang yang lapar. Wa kiswati 'arihim wa ighasati malhufihim. Ya. It'ami ja'ihim, memberikan makan pada orang yang kelaparan, memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan, memberikan pertolongan kepada orang yang butuh pertolongan. Ihsan kepada makhluk, ya, dengan apa yang kita mampu. Ya. Apalagi di hari-hari yang seperti saat ini, ya, kita harus perbesar lagi empati kita terhadap sesama kita, apalagi sama orang yang beriman, ya, untuk membantu mereka. Bersama-sama kita menghadapi, ya, apa yang sedang kita hadapi saat ini. Ya. Ingat bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa ta'limi jahilihim, mengajarkan orang-orang yang tidak mengetahui, tidak berilmu. Ketika dia punya ilmu, ajarkan. Ya, ketika dia tahu nikmatnya ilmu, bermanfaatnya ilmu, ajarkan ilmu tersebut. Ya. Wa rad'i zalimihim. Ya. Mencegah orang-orang yang berbuat zalim. Wa nasri madlumihim, menolong orang-orang yang terzalim. Ya, wahtimali adahum, ikut menanggung apa yang menjadi, ya, beban mereka. Wa kafihim ada anfusihim anhum. Begitu juga, ya, dia tidak melakukan perbuatan yang menyakiti untuk mereka. Dia tahan diri mereka. Dia tahan diri dia sendiri. Jangan sampai dirinya menyakiti orang lain.
Nah, ini luar biasa. Ya, istilahnya orang awam, hablum minallah, hablum minan nas. Memang harus demikian. Dengan makna yang mereka pahami, yaitu ketika orang itu harus menjalin hubungan dengan bukan saja dengan Allah, tapi juga harus dengan yang lainnya, dengan hamba-hamba Allah. Dan demikianlah konsep Islam. Ya, konsep Islam bukan hanya dengan Allah, tapi juga dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Bahkan bukan dengan manusia saja, seluruh alam. Ya, ini kesempurnaan Islam. Ya. Bagaimana adab terhadap hewan, bagaimana adab terhadap ya tumbuh-tumbuhan, ada semuanya. Jangan dikira tidak ada. Ya. Kalau kita mengira tidak ada karena kebodohan kita, bukan karena tidak ada, karena kita yang belum tahu. Ya. Karena itu, ya, selain kita ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya beribadah, menyempurnakan ibadah kita, keikhlasan kita, mutabaah kita, ya, menyempurnakan kekhusyukan kita dalam beribadah sehingga seolah-olah Allah di hadapan kita. Begitu juga kita berbuat ihsan kepada sesama kita, ya, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, ya, kepada orang-orang beriman, bahkan siapapun di kalangan makhluk sesuai dengan kemampuan kita, siapapun dan apapun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Naktafi lahuna subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.